Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, bertemu lagi dengan saya dan di Sahabat Berkarya. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang satu hal yang sangat bermanfaat bagi guru, yaitu tentang Oke. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana seorang guru harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika dia dari rumah hingga menuju ke sekolah atau madrasahnya. Jangan sampai seorang guru nanti dia tidak membawa perlengkapan atau lupa dengan kesiapan dia ketika hendak menuju ke sekolah atau madrasah. Oke, mau tahu yang pertama? Oke, simak video berikut ini. Check it out. Nah, yang pertama, seorang guru itu sebelum berangkat ke sekolah, dia harus mempersiapkan diri di rumahnya. Nah, apa saja ya hal-hal yang perlu disiapkan ketika dia di rumah? Nah, yang pertama, dia harus memastikan lebih dahulu apa saja perlengkapan yang akan dibawa ke sekolah atau madrasahnya. Nah, sebagai seorang guru tentu sudah tahu ya, selain ya seragam dinas yang dia pakai, kemudian sepatu, kemudian juga parfum, dia juga harus melihat apa isi tasnya. Nah, jangan sampai seorang guru tidak tahu apa isi tasnya ya. Perlengkapan tas seperti laptop, ya, alat tulis, kemudian buku-buku dan lembar-lembar yang lainnya itu juga harus disiapkan ketika hendak menuju ke sekolah, apalagi ketika malam hari. Nah, jadi seorang guru harus mempersiapkan itu malam harinya sebelum berangkat ke sekolah. Ketika pagi hari tentu sudah sibuk ya. Pagi-pagi hari dia harus segera mandi, segera bersih-bersih dan seharusnya sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Oke, berikutnya adalah yang harus disiapkan guru itu. Nah, dia harus menyiapkan tentang apa kendaraan yang hendak dia pakai. Nah, yang pertama teman-teman mungkin sudah punya sepeda motor ya atau mobil gitu ya. Kalau saya sepeda motor itu pagi-pagi sudah harus dipanaskan terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman punya kendaraan bermotor itu langsung ditancap gas saja, langsung start, langsung engkol, langsung ditancap. Otomatis kendaraan tidak akan berumur lama. Nah, untuk mengatasi hal ini, teman-teman sudah harus merutinkan lagi, membiasakan diri untuk memakai kendaraan. Bagi guru, itu harus dibersihkan terlebih dahulu, disiapkan, dipanaskan, dan dia siap untuk sebagai alat tunggangan. Nah, inilah yang akan menjadi kendaraan bagi guru. Jangan sampai ya sepeda motor yang dipakai setiap hari itu langsung tancap saja sehingga mesinnya akan cepat rusak karena sepeda motor akan dipakai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah, itu ya. Tips berikutnya adalah seorang guru itu harus apa? Ya, keluarganya. Dia ketika hendak berangkat dari rumah, dia harus menyampaikan ya, berpamitan pada istrinya dan anak-anaknya, menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya dia akan pergi. Nah, sebaiknya sebagai suami atau sebagai istri juga sama, hendaklah saling cipika-cipiki atau saling memberikan salam ketika hendak pergi. Artinya ini kesempatan dari teman-teman sekalian untuk ya memberikan suasana yang romantis lah begitu ya sebagai suami istri. Nah, sehingga ketika dia di jalan raya ya, ketika dia di perjalanan, dia akan merasakan suatu hati yang tenang gitu ya, dan dia tidak akan pergi dalam keadaan yang was-was, sehingga dia pun di jalan akan lancar insya Allah. Kemudian juga ya, seorang guru juga harus mempersiapkan diri dan kendaraannya ketika hendak sampai di madrasah atau sekolah. Dia harus memarkirkan kendaraan dengan tertib di tempat parkir. Biasanya nih seorang guru yang terlambat begitu ya, dia akan parkir sembarangan karena sudah penuh ya, parkir sembarangan. Akibatnya apa? Sepeda motornya bisa digeser kemana-mana ya, pergi ke sana kemari, dan dia juga kebingungan ketika hendak mencarinya ketika pulang. Nah, jangan sampai terjadi ya. Sebaiknya seorang guru datang lebih awal dari yang lain sehingga dia dapat porsi parkir kendaraan bermotor yang tepat yang dan aman, sehingga berada dalam kawasan CCTV atau petugas keamanan. Oke ya. Ya, seringkali kita dengarkan kendaraan-kendaraan bermotor baik guru maupun yang lainnya itu kadang-kadang kacanya pecah atau mungkin sebagainya. Nah, di banyak tempat ya. Nah, ini harus kita lihat. Ternyata itu adalah faktor dari kelalaian kita juga, kembali kita juga ya, karena kita lalai dalam memarkir kendaraan secara tertib. Oke ya. Tips berikutnya adalah seorang guru jangan lupa untuk membawa ya bekal makan siang. Biasanya ini guru-guru yang rumahnya cukup jauh dari sekolah atau madrasahnya, sehingga dia harus membawa nasi dan lauk-lauknya, sehingga dia tidak akan belanja di luar ya, sehingga pun bisa menghemat ya keuangan ya kas pribadi ya. Untuk itu biasakan bagi guru yang jauh dari rumahnya
ya membawa bekal ya. Ini bisa lebih merasakan orang rumah atau istri kita, atau ya masakan-masakan yang langsung dari istri kita. Kemudian juga makan dari masakan sendiri itu bisa lebih nikmat dan juga pastinya ya lebih mengingat kita terus pada kekasih tercinta. Oke ya. Next. Baik. Bismillah. Sahabat, sering kita melihat ya orang-orang yang pergi menuju ke madrasah atau sekolah, terutama guru maupun siswa, itu sering tidak siap ketika berangkat ke sekolah. Artinya apa? Dia belum mempersiapkan diri dari rumahnya. Nah, persiapan dari rumah inilah sangat menentukan agar dia bisa selamat dan aman sampai di sekolah atau madrasahnya. Nah, di antara persiapan itu adalah dari rumahnya. Ini adalah persiapan yang paling penting, ya, meliputi persiapan seragam, sepatu, kemudian alat-alat tulis, perlengkapan dalam tas, ya, buku, alat elektronik termasuk handphone, ya. Kemudian juga dia harus memberikan komunikasi dengan keluarganya, baik anak atau istrinya. Biasanya seorang guru itu yang terus ya berhubungan baik, ya, harmonis terjaga, kemudian juga terjadi suasana yang ya harmonis lah begitu ya, anak istrinya, dia akan selalu berpamitan. Nah, inilah momen-momen setiap hari yang harus teman-teman perhatikan. Dari rumah itu adalah sesuatu persiapan yang sangat penting, yang mana ketika seorang istri itu mempersiapkan bekal untuk suaminya yang berangkat bekerja, kemudian seorang anak itu mencium tangan orang tua bapaknya yang atau ayahnya yang hendak pergi, seorang istri apalagi dia akan saling ya paling tidak cipika-cipiki, ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri suami dan dengan istri. Nah, ini merupakan salah satu momen yang membahagiakan kita. Artinya apa? Jangan sampai momen ini tidak teman-teman lakukan. Nah, karena ini merupakan satu tips agar teman-teman makin bersemangat ketika hendak menuju ke tempat bekerja, terutama di sekolah atau madrasah. Oke ya. Kemudian selama di perjalanan, teman-teman juga harus mempersiapkan diri ya, setelah motornya dipanaskan, kemudian juga baca doa, naik kendaraan ya. Tahu ya teman-teman ya, doa naik kendaraan ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kemudian teman-teman menggas ya, dalam bermotor. Kemudian selamat di perjalanan, teman-teman bisa berzikir ya, bisa bertasbih, bertahmid, bertahlil ya, bertakbir. Artinya teman-teman bisa berzikir terus sampai menuju ke sekolah, atau mungkin mengulang-ulang bacaan-bacaan atau hafalan-hafalan surat ya, juz 30 diulang-ulang ya, surah An-Naba sampai surah An-Nas ya, tergantung jarak teman-teman dari rumah ke sekolah atau madrasah. Nah, sampai di madrasah teman-teman sudah harus menyiapkan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga bisa menjadi guru yang siap untuk bertemu dengan peserta didik dalam keadaan aman dan sehat dan juga selamat sampai ke madrasah atau sekolah. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ya, senang sekali ketika saya bisa berbagi dengan teman-teman. Ya, bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengingat saja. Bagi yang belum tahu, mudah-mudahan ini bisa sebagai referensi atau ilmu pengetahuan, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa teman-teman sekalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe warna merah di bawah dan juga like. Kemudian juga silahkan berikan komentar-komentar atas video ini ya, dan juga silahkan berikan request teman-teman ya, apa yang mau saya buatkan videonya. Mudah-mudahan saya bisa membuat video sesuai dengan apa yang teman-teman minta. Oke ya, sampai ketemu lagi. Salam pendidikan Indonesia, Jalah Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.